Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Aziza Desderifanti, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah PKL PR. Terima kasih atas kesempatan Ibu untuk mendengarkan saya mempresentasikan hasil laporan PKL saya di Humas Polda Metro Jaya selama 1 bulan, periode 1 November hingga 8 Desember 2021. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang saya untuk mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL atau magang di Humas Polda Metro Jaya. Jadi alasan pertama saya karena saya ingin mengetahui upaya dari kepolisian bagaimana cara meningkatkan pelayanan, kualitas pengaduan masyarakat, dan juga informasi-informasi yang dapat diterima oleh masyarakat itu seperti apa. Nah, seperti yang kita tahu, citra kepolisian di mata masyarakat, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa kepolisian itu citranya sangat buruk. Hal tersebut dikarenakan beberapa oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya membuat citra kepolisian menjadi buruk. Namun, selama saya mengikuti kegiatan PKL selama 1 bulan ini, yang saya dapatkan adalah banyak upaya dari kepolisian, tentunya dilakukan oleh Humas, untuk meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Beberapa di antaranya kegiatannya adalah membuat clipping berita harian media online dan berita koran setiap harinya, terus membuat laporan intelijen media analytics atau IMA. Yang ketiga, membuat laporan sosial media, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. 4, itu menghadiri press conference. Yang kelima, mengikuti kegiatan di luar jam kerja, yaitu salah satunya menonton dan menjadi supporter bola antar satuan kerja dan menghadiri lomba orasi di seluruh wilayah Polda Metro Jaya. Nah, kegiatan saya yang pertama, setiap harinya saya harus masuk dari Senin hingga Jumat. Saya masuk pukul 7, saya harus sudah sampai Polda, dan kegiatan pertama itu membuat clipping. Clipping harian ini dibuat untuk memonitoring hasil dari kinerja kepolisian selama ini, terus juga memisah-misahkan antara isi berita mengenai kepolisian, dimulai dari kejahatan, pengeroyokan, dan kegiatan lainnya yang bersifat humanis. Dan juga clipping ini digunting-gunting dan disesuaikan dengan sistem yang diterapkan di Humas Polda Metro Jaya ini. Dalam isi clipping ini terdapat berita online, berita positif, dan berita itu merupakan berita-berita mengenai kepolisian. Clipping dibuat menjadi 3, yaitu untuk Pak Kapolda, Pak Wakapolda, dan yang terakhir untuk Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi clipping harian ini dibentuk juga untuk mengevaluasi kegiatan kepolisian yang terdapat dalam media berita. Selanjutnya saya melakukan kegiatan yaitu membuat IMA, Intelligent Media Analytics atau IMA. Jadi IMA ini dibuat untuk men-tracking informasi dari media-media online yang memuat berita mengenai kepolisian di daerah Polda Metro Jaya. Nah, IMA ini dibuat 3 kali, yaitu IMA harian, IMA mingguan, dan juga IMA bulanan. Nah, kita bisa lihat ini IMA yang pertama itu mengenai top issue. Nah, di top issue sendiri itu ada 3 berita yang paling hot gitu, yang paling update, yang harus kita tulis dari judulnya dan kalimat pertama di awal paragraf. Nah, jadi ini sebagai laporan aja ke pihak ketua atau kabid yang berwenang untuk melihat dan mengevaluasi kinerja kepolisian, dan juga men-tracking berita-berita online yang selama ini dipublikasikan oleh media-media. Jadi
wartawan atau jurnalis yang telah meliput situasi dan kondisi yang ada dan kasus-kasus yang ada di yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ini tidak lolos begitu saja. Ada pertanggungjawaban tersendiri dari wartawan kepada Polda Metro Jaya sehingga harus di-tracking seperti ini. Jadi di dalam IMA ini ada top issue, 3 topik terhangat, terus ada dilihatnya cuma 3 paling atas gitu. Terus juga ada indikator Polres jajaran, itu mengenai Polres-Polres yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Semisal Jakarta Barat paling pertama, ada kasus apa di wilayah Jakarta Barat. Nah, terus dilanjut dengan mapping pencurian, narkoba. Nah, itu bukan berarti ada narkoba di wilayah Jakarta Timur 10, bukannya ada bandarnya, ada penggunanya, bukan, tapi ini tentang media online, men-tracking media online. Dilanjutkan lagi dengan laporan sosial media. Jadi saya sebagai anak magang membantu untuk membuat laporan sosial media apa saja konten-konten yang sudah dipublish oleh Humas, oleh tim multimedia di Humas Polda Metro Jaya. Sosial medianya berupa Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Dan yang terakhir, saya mengikuti press conference. Di sini peran saya sebagai anak magang tidak banyak untuk kegiatan press conference ini. Namun, kegiatan ini saya jadi menambah ilmu saya, yaitu saya menjadi mengetahui membeda-bedakan kasus, terus juga mengetahui berita terupdate dan juga kronologi dari suatu kasus gitu. Press conference ini kan untuk menjelaskan, mengklarifikasi dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang sedang terjadi yang sedang ditangani oleh suatu instansi gitu ya. Nah, yang pertama ini ada kasus tindak pidana korupsi. Yang kedua itu kasus mafia tanah oleh ART-nya artis, salah satu artis, yaitu kita tahu Nirina Zubir. Dan yang terakhir ini ada pemusnahan barang bukti narkotika seberat 1,74 ton. Jadi saya saat menghadiri press conference hanya untuk mendokumentasikan dan membuat informasi-informasi yang terkait untuk laporan PKL saya. Pengalaman menarik yang saya dapatkan di Humas Polda Metro Jaya ini, yang pertama, mengenal dunia kerja yang profesional. Tentu saja setiap instansi mengajarkan kita dan berikan ilmu yang baru bagi kita, khususnya anak magang. Saya jadi mengetahui kerja dan upaya dari Humas Polda Metro Jaya ini dalam meningkatkan citra baik dari kepolisian. Nah, dilanjutkan lagi, saya dapat memanage waktu saya dengan baik karena saya harus masuk setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hingga jam 3 sore. Bagaimana saya bisa memanage waktu saya dengan baik agar pekerjaan saya juga selesai. Selanjutnya, memperluas ilmu komunikasi dan bersosialisasi. Tentu saja ini hal yang sangat saya sukai dan membuat pelajaran baru untuk saya, karena di kepolisian itu memiliki cara yang berbeda untuk berbicara dengan atasan, dengan bahkan yang seumuran pun juga tidak sembarangan gitu. Ada etikanya. Dia mendapatkan ilmu baru, yaitu untuk respect terhadap atasan, terhadap jabatan yang ada di kepolisian. Jadi jika saya membutuhkan sesuatu, saya harus mengucapkan izin Bu, izin Pak, permisi, terima kasih gitu. Terus kalau misalnya pagi-pagi itu selamat pagi gitu. Selanjutnya saya juga dapat membedakan kasus, karena saya menghadiri press conference, saya juga jadi dapat membeda-bedakan kasus. Jadi ada kasus yang masuk ke Reskrimum, ada kasus yang masuk ke Reskrimsus. Reskrimum itu Reserse Kriminal Umum dan Reskrimsus itu Reserse Kriminal Khusus. Nah, saya juga jadi tahu kronologi dari kasus yang sedang terjadi. Saya juga dapat mengetahui informasi terbaru ya, langsung gitu. Selanjutnya, saya jadi mengetahui strukturisasi di instansi Humas Polda Metro Jaya ini. Saya jadi mengetahui banyak sekali orang-orang yang berpengaruh dan
berperan penting dalam terus mengupayakan pelayanan dari kepolisian. Nah, kita sudah masuk tahap akhir, yaitu dokumentasi. Saya paling senang untuk foto-foto. Saya akan menampilkan beberapa foto-foto saya bersama polisi-polisi hebat, polisi-polisi yang keren selama di Humas Polda Metro Jaya selama 1 bulan. Di sini ada foto dengan Bapak Yusri Yunus, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang sering banget kita lihat di TV. Terus dilanjutkan dengan briefing pagi oleh Ibu Vivik Cangkung. Beliau ini sangat hebat, sangat keren dalam memberantas narkotika dan sekarang ada di Humas Polda Metro Jaya. Nah, dilanjutkan dengan foto bersama Bapak Ambarita. Beliau waktu itu bertugas di Jakarta Timur, sekarang ada di Humas Polda Metro Jaya. Bapak yang sangat mengerti mengenai sistematika dari sosial media. Beliau keren. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan Ibu Vivik Cangkung. Terus ada foto bersama polwan-polwan dan polisi yang ada di Humas Polda Metro Jaya. Terus dilanjutkan dengan Ibu Nur. Beliau adalah yang mengajarkan saya membuat clipping harian dan membaca koran setiap paginya. Dilanjutkan dengan foto-foto saya bersama teman-teman saya. Dan yang terakhir foto saya saat supporter bola antar satker di Polda Metro Jaya. Baik, saya rasa sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu untuk menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi saya ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.